Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Dari hati yang paling dalam, di dalam dada kita, penuh dengan kesungguhan, kita sampaikan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih kepada Allah, rasa syukur kepada Allah. Di siang hari ini
kita masih bisa melaksanakan salah satu kebutuhan jiwa kita, kebutuhan raga kita, yaitu sholat Jumat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya setelah kembali dari sholat Jumat ini, keimanan kita semakin baik, amal soleh kita akan meningkat, dan yang paling penting, cita-cita visi hidup kita untuk menjadi ahli sorga nanti di yaumil akhir, dan juga hari ini kita mendapatkan kesuksesan dan juga keberkahan kebahagiaan dunia. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak terasa dari segi bulan Syamsiah, matahari yang bergerak mengitari bumi kita ini saatnya sudah akan mengakhiri bulan-bulan terakhir. Ayat-ayat Allah ini adalah satu hal yang harus kita respon. Wal asri, Allah menyebutkan demi waktu, demi perubahan waktu, demi bulan, demi matahari yang membuat ada perubahan waktu ini, maka kita harus respon dengan iman dan juga dengan amal soleh. Untuk itu kesempatan yang sangat baik ini, mari kita evaluasi diri kita masing-masing, sejauh mana kita untuk menuju visi hidup yang terbaik ke depan, yaitu menjadikan kita menjadi manusia yang sukses hidupnya, yang bahagia barokah, dan yang paling penting tentunya adalah ahli surga. Sering kita singkat dengan SPS, sukses, bahagia, barokah, dan kemudian adalah ahli surga. Adik sekalian, pada surat Al-Imran ayat 183 kita sering mendengar ayat ini. Kullu nafsin ja'iqatul maut. Setiap yang nafs, setiap yang berjiwa, ja'iqatul maut, pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffau ujurahum yaumal qiyamah. Tapi nanti balasan itu akan disempurnakan pada saat kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, siapa orang yang dalam hidup ini terjauh dari neraka, kemudian dia menjadi ahli jannah dan kemudian ahli surga, faqad faz, maka itulah orang yang sangat beruntung. Itulah orang-orang yang sangat sukses. Jadi sekalian, memang target hidup kita adalah ahli surga. Namun ke ahli surga itu harus bergula daripada kematian. Jadi sekalian, ayat ini sangat menarik bahwa Allah menunjukkan nanti yang mati itu adalah anfus, jiwa, bukan jasad dan bukan roh. Kita sering umat Islam ini terlena dengan ajaran-ajaran agama lain, artinya yang tidak sepaham dengan Al-Quran, yang tidak cocok dengan sunnah Rasulullah, bahwa Islam mengatur, Islam menjelaskan manusia itu asal muasalnya hanya dua. Yang pertama, Allah menyebutkan alladzi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Dia Allah pencipta terbaik, menciptakan awalnya manusia itu adalah min tin, dari tanah. Jadi dalam Al-Quran ada istilah jasad, ada istilah badan, itu asalnya dari tanah. Kemudian Allah menyebutkan itu tadi surat Sajadah, surat 32 ayat 7. Kemudian di ayat
summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Setelah diciptakannya jasad itu, kemudian summa sawwahu, sempurna proses penciptaan jasad yang dari tanah itu. Kemudian pada ayat berikutnya disebutkan yang al-mahid, menjadi dia yang namanya sperma dan ovum, dan datangnya itu adalah min zuhuri, kata Al-Quran pada surat 7 ayat 172, dari tulang sulbi manusia setelah bertemu sperma dan ovum, itu disebut dengan mimma'i mahid, air mani yang hina. Summa sawwahu wa nafakha fihi, kemudian Allah menyebutkan jasadnya itu setelah sempurna, wa nafakha fihi, aku tiupkan, aku hembuskan, mirruh, dari ruh, hi dalam bahasa Arab kembali kepada Allah. Makanya kalau lihat terjemah ada dua cara, ada yang mengatakan dari ciptaanku atau dari diriku sendiri, kata Allah menyebutkan begitu. Jadi sekalian, masalah ruh ini ada tiga istilah Al-Quran. Tadi sajadah ayat 9. Kalau kita lihat pada surat Al-Tahrim surat 66 ayat 12 sebutkan bahwa orang faktu ini ruhina. Setelah sempurna penciptaan tadi antara sperma ovum itu, atau saat bertemunya sperma ovum itu, orang faktu ini selalu ditiupkan, disempurnakan oleh Allah, namanya mirruhina. Kalau tadi mirruh ini dari ruhnya, hi kembali kepada Allah, ini mirruhina artinya dari ruh kami. Siapa kami? Nah, di sana Allah juga. Kemudian pada surah Al-Hijr ayat 128 disebutkan bahwa summa sawwahu, sama ketika proses tanah, penciptaan manusia dari tanah. Ada yang disebut dengan min sulalatin min tin, dari tanah, atau juga dari tanah tembikar. Ada yang disebutkan tanah liat, min solsolin misalnya dalam Al-Quran. Tapi dunia setelah sempurna itu kata Allah, summa sawwahu min ruhi. Nah, bentuk yang ketiga min ruhi, ruhi artinya ruhku kata Allah. Jadi Allah berbicara ruh adalah ruhnya, ruh dia dan ruhku. Ada sekali artinya apa? Bahwa manusia itu asal usulnya dua, satu unsur tanah, tin atau solsol, sama tanah juga. Yang kedua adalah unsur Tuhan yang disebut dengan ruh. Nah, ada sekalian. Jadi sekalian, kalau kita lihat manusia ini ada unsur tanah, ada unsur Tuhan. Setelah bertemunya unsur tanah, unsur Tuhan, nah yang menarik, Allah menyebutkan bahwa kemudian wa nafsi wa ma sawwaha. Sering kita dengar ya. Allah bersumpah wa syamsi wa duhaha wal qamar dan seterusnya. Wa nafsi wa sawwaha. Aku bersumpah dengan nafs. Ada lagi nafs. Apa nafs itu? Nafs adalah jiwa. Ternyata jiwa itu lahir pada saat bertemunya antara unsur tanah dan unsur Tuhan dalam alam kandungan atau dalam pertemuan sperma ovum, lahirlah yang namanya jiwa. Nah, hari sekalian, pada surat Al-A'raf ayat 172 disebutkan bahwa yang menarik ketika manusia diberikan jiwa, Allah bersumpah, wa ashhadu ala anfusihim. Aku bersumpah ala anfusihim. Bersumpahnya Allah ala anfus. Anfus itu bentuk jamak daripada nafs, jiwa. Jadi jiwa-jiwa itu ketika bertemu sperma dan ovum disumpah oleh Allah. Apa sumpahnya? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ketika jiwa itu menjawab, bala syahidna, engkaulah Tuhan kami, maka lahirlah orang tersebut. Kesimpulannya bahwa manusia berasal dari tanah dan Tuhan. Akhirnya kita menjadi tiga bagian. Yang pertama namanya badan kasar, namanya jasad. Badan halus namanya jiwa. Hari sekalian, oleh karena itu kesempatan yang baik ini, mari kita evaluasi. Jadi kalau kita ibaratkan
manusia ini, diri kita ini adalah seperti komputer, bahwa ada namanya badan komputer, tapi ada namanya software. Softwarenya ada dua. Satu namanya yang bersifat ya sistem dasarnya, tapi ada juga yang kedua namanya sistem aplikasi. Atau kalau kita lihat bahwa di dalam sistem yang mendasar itu paling tidak listrik lah. Listrik itu sama dengan ruh. Sedangkan yang namanya aplikasi jiwa itu sama dengan aplikasi komputer ataupun teknologi yang lain. Ini sekalian yang ini saya sampaikan, bahwa dalam hidup ini mari kita evaluasi. Kalau kita ingin sukses, ingin bahagia, ingin barokah hidupnya, ingin ahli surga, tidak ada kata lain. Kalau lihat tiga unsur ini, ada unsur Tuhan yaitu adalah roh, ada unsur tanah, itulah menjadi jasad kita, badan kita, raga kita, ada unsur jiwa, perpaduan antara roh dengan tanah. Pertanyaannya, sehari-hari di 2023 ini, siapa yang mengendalikan diri kita? Tanahkah yang mengendalikan diri kita? Atau roh yang mengendalikan diri kita? Sehingga jiwa kita ini bisa bergerak kemana? Habis sekalian, ketika subuh-subuh di masjid ada azan yang memanggil azan, maka yang dipanggil dua. Yang pertama adalah badan halus, yaitu jiwa. Yang kedua adalah badan kasar, yaitu badan. Jadi mungkin badan kita, raga kita ketika dipanggil dia ngantuk. Kayak Allah menyebutkan as-salatu khairum minan naum, wahai jasad lebih bagus sholat daripada tidur. Pada saat itu, kalau manusia memilih tidur, tidak mau datang ke masjid, berarti dia adalah diperbudak, dikendalikan oleh badannya, dikendalikan oleh unsur tanah. Tanah yang mendominasi dirinya. Kalau saat siang-siang kita bekerja, ada panggilan masjid ini, tidak mau datang ke masjid, berarti apa yang terjadi? Kita diperbudak oleh jasad kita. Kenapa? Dia bilang masih capek, kata badan. Kata badan masih sibuk, kata badan masih lapar. Tapi kata jiwa tidak, ini panggilan Allah, berangkat ke masjid. Inilah sebetulnya day by day, waktu bagi waktu, menit demi menit, diri kita selalu berperang antara unsur Tuhan, roh atau unsur tanah yang disebut dengan jasad badan kita. Anda sekalian, tidak akan mungkin bahagia kecuali kita sehari-hari hanya roh yang harus mengendalikan diri kita. Setiap dipanggil kepada kebenaran, dipanggil ngaji, dipanggil baca Quran, dipanggil kepada kebaikan, doa dan segala macam, kita menolak, berarti yang mengendalikan diri kita, raja dalam diri kita adalah yang namanya tanah, unsur tanah. Unsur tanah itu pasukannya adalah setan. Unsur Tuhan itu pasukannya adalah roh atau malaikat. Jadi hidup kita tinggal pilih, mau ikut pasukan setan pasti tidak bahagia. Tapi kalau ingin pasukan malaikat yang dikomandoi oleh roh kita, insya Allah kita hidupnya sukses, bahagia, dan kita ahli surga. Tidak ada manusia. Karena Nabi Quran jelas mengatakan, kita lihat misalnya surah Toha ayat 124, wa man a'radu an zikri fa inna laha ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang menjauh, tidak mau memenuhi panggilan daripada an-zikri, panggilan Al-Quran, panggilan rohani, ma'isyatan dhanka, jiwanya pasti kering, jiwanya pasti gelisah. Jadi tidak menjamin orang kaya itu bisa hidupnya tenang, tidak menjamin presiden pejabat tinggi itu hidupnya tenang. Tidak, kenapa? Karena Allah menjamin kalau jiwanya tidak diberi makan, kalau rohnya tidak diberi makan, ma'isyatan dhanka, dadanya sempit, sesak, resah, gelisah, gundah gulana. Inilah penyakit dunia hari ini yang kadang-kadang orang Islam tidak tahu obatnya di mana. Ada sekalian. Oleh itu kita harus paham betul kapan kita sebetulnya bisa mendengar, kapan kita bisa melihat. Kalau lihat ayat Al-Quran jelas sekali. Wa nafaqtu fihi min ruhi wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idah.
sudah roh, maka orang itu bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa merasakan. Jadi yang bikin hidup itu roh. Jadi begitu sudah roh dicabut oleh Allah, Allahu, kita lihat misalnya Az-Zumar surat 39 ayat 42, Allahu yatawaffal anfus, Allah yang mengambil anfusnya, diambil jiwanya, diambil dengan rohnya, hidal mautiha, pada saat dia mau. Jadi kalau orang mati, apa mati? Mati itu ketika roh dan jiwa diambil oleh Allah. Kalau sudah roh dan jiwa diambil oleh Allah, artinya apa? Tadi kita lihat adanya pendengaran, adanya penglihatan, adanya perasaan, karena ada roh dan jiwa. Jadi kalau sudah mati, roh dan jiwa dipisahkan, artinya orang di makam, orang di kuburan itu nggak dengar. Orang di kuburan itu nggak dengar, tidak melihat, tidak merasakan. Kenapa? Karena yang dikatakan mati itu Allah yang mewakil anfus, jiwa dan yang namanya roh sudah diangkat oleh Allah, sudah berpisah. Tinggal jasad kita antar ke makam. Makanya kadang-kadang sangat menyedihkan. Kita umat Islam ini nggak paham tentang manusia dalam pandangan Al-Quran. Kita masih melihat di kuburan misalnya, dia yang ngobrol itu jasad. Itu sebetulnya sangat memalukan. Dalam Al-Quran itu sangat menyimpang. Kenapa? Orang kan sudah mati, nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengar. Jangan diajak ngomong. Kenapa? Karena wajah sama, aku yang berikan pendengaran, penglihatan, perasaan. Ketika apa? Ketika diberikan ruh. Begitu mati, roh diambil, jiwa diambil. Seperti apa kata Rasulullah? Kata Al-Quran, seperti Allah orang yang tidur. Tidur itu sama dengan mati. Gimana kok sama? Karena orang tidur juga sama. Roh dan jiwa diangkat oleh Allah. Makanya orang yang lagi tidur tidak ada kesadaran. Dimaki-maki orang tidur, dia nggak tahu dia, kecuali dia belum sadar. Jadi sekalian, Allah menyebutkan surat 39 ayat 42, tidur sama dengan mati. Artinya apa? Saat mati kita nggak bisa mendengar. Tidak, jasad tidak bisa mendengar, jasad tidak bisa melihat, hati tidak bisa merasa. Jadi yang merasa, melenggang, melengkanglah jiwa. Ketika kita meninggal sudah tidak bisa. Jadi di alam kubur itu nggak ada yang bisa mendengar. Yang mendengar itu adalah di alam jiwa dan di alam ruh. Nah, mudah-mudahan jiwa dan ruh kita selalu kita perhatikan konsumsinya. Dengan apa caranya? Banyak-banyak mengkaji Al-Quran, banyak-banyak kajian, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak doa. Orang-orang yang hidupnya lebih banyak sibuk dengan dunia untuk mencari harta, mengikuti nafsu setannya, untuk kepentingan badannya, harta yang banyak, duit yang banyak, rumah yang mentereng. Itulah orang-orang yang diperbudak oleh tanah, yang diperbudak oleh unsur namanya setan. Dan kalau sudah kembali ke tanah, kita hanya dimakan oleh cacing. Berarti kalau kita mati-matian mencari gizi tanamannya, protein tanamannya, perbaikan apakah namanya untuk jasad kita sebenarnya pelayan cacing, bukan pelayan untuk Tuhan. Mudah-mudahan kita dibangunkan oleh Allah kesadaran yang mendalam, kepahaman yang mendalam. Hidup ini jangan sampai kita menyesal karena godaan jasad kita, godaan unsur tanah yang teramat besar. Kadang-kadang sehingga yang namanya unsur Tuhan sering kita abaikan yang ada dalam diri kita. Padahal tentunya unsur Tuhan dan unsur tanah, unsur Tuhan itu sangat mulia dibandingkan unsur tanah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah, menjadi hamba Allah, pencipta kita yang disebutnya bukan hamba-hamba tanah, bukan hamba-hamba setan, bukan hamba-hamba yang namanya haram. Karena hawa nafsu itu membuat kita akan kehancuran dan hidup kita tidak akan tenang. Barakallahu lakum wa lakum innahu al-ghafur. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai dengan doa kita simpulkan diri kita ada dua asal, yaitu adalah unsur dua T adalah dari tanah dan juga dari Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai kita salah memilih. Kalau kita ingin sukses hidupnya, ingin barokah, ingin ahli surga, tiada lain. Diri kita harus dikendalikan, harus dirajai oleh yang namanya ruh kita, dirajai oleh yang namanya badan halus kita, yaitu jiwa kita. Agar itu terjadi, maka setiap panggilan-panggilan menuju Allah dengan banyak sholat, dengan banyak ibadah, dan banyak baca Quran, itulah yang akan menguburkan, membesarkan, menguatkan jiwa kita. Tapi kalau kita sibuk dengan memperhatikan kebutuhan jasad kita, raga kita, maka kita akan rugi, hidup kita akan gelisah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang betul-betul mengabdi kepada Allah, bukan kepada tanah yang memang memberikan kita sebagai keturunan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka bi anna nas'aluka al-barra antal ahad antas samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka Allahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa la yaqadi al-hada. Allahumma ya Allah, Allahumma nas'aluka ya Allah, berikan kami ya Allah hidayah-Mu ya Allah, berikan kami ya Allah kepahaman-Mu ya Allah, bahwa ya Allah hidup kami ini adalah hidup yang menuju surga-Mu. Apabila kami mampu mengendalikan hawa nafsu kami, apabila kami mampu mengendalikan setan-setan yang menggoda kami, ya Allah tolong menjadikan ya Allah dalam diri kami ya Allah, yang mengendalikan kami adalah ruh kami, yang mengendalikan kami adalah kebenaran datang dari ya Allah. Wa anna hadza sirati la mustaqim. Ya Allah, inilah Al-Quran, jalan kami, jalan yang lurus, jalan bahwa kami dekat denganmu ya Allah. Bimbing kami untuk selalu mencintai, untuk selalu memahami ya Allah, untuk selalu mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholati wa 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sahabat muhasabnya di lapangan Al-Ustaz. Tolong adik-adik kita diatur. Adik-adik suaranya, mohon suaranya adik-adik di luar. Mohon dibantu adik-adik kita diatur.
Mohon adik-adik di luar tidak ikut mengganggu orang sholat. Sebelum diam kita pamit. Allah